Di balik sejarah yang panjang perjuangan Indonesia, ada satu nama yang kerap dilupakan. Seorang revolusioner, filsuf, guru, dan buronan yang paling dicari, Tan Malaka. Dari nagari kecil di Minangkabau hingga tembakan mati di hutan Kediri, inilah kisah tentang ideologi, pengkhianatan, dan perjuangan yang tak pernah padam. Tan Malaka lahir pada 2 Juni 1897 di Nagari Pandan, Gadang, Suliki, Sumatera Barat. Nama kecilnya Ibrahim. Ia berasal dari keluarga bangsawan Minang, namun sejak muda hidupnya sudah penuh gelora. Pendidikan formalnya dimulai dari Queen's School, Bukit Tinggi, lalu berlanjut ke Belanda atas beasiswa pemerintah kolonial. Di tanah penjajah itulah pikirannya terbuka. Ia berkenalan dengan ide-ide sosialisme, komunisme, dan semangat pembebasan dari ketidakadilan. Tan Malaka bukan hanya belajar, tapi menyerap semangat zaman. Sepulang ke tanah air, Tan Malaka menjadi guru dan penggerak ideologi. Ia menyebarkan pemikiran Marxis dalam konteks pribumi dan kolonialisme. Tahun 1921, ia diusir oleh Belanda karena dianggap berbahaya. Pengasingan pun dimulai dan berlangsung hampir sepanjang hidupnya. Di pengasingan, ia menulis buku legendaris Dialog, Materialisme, Dialektika, dan Logika. Ia percaya kemerdekaan Indonesia hanya bisa dicapai lewat revolusi sejati. Namun, bukan komunisme Moskow yang ia percaya. Ia berbeda, ia membentuk jalannya sendiri. Setelah proklamasi 1945, Tan Malaka kembali ke Indonesia secara diam-diam. Tapi ia tidak disambut sebagai pahlawan. Pemerintah Soekarno-Hatta memandangnya sebagai ancaman. Tan Malaka membentuk Persatuan Perjuangan, mengkritik keras kompromi dengan Belanda. Baginya, kemerdekaan tak bisa dinegosiasikan. Ia sempat dipenjara oleh republik yang ia perjuangkan. Ironi pun lahir dari perbedaan visi, revolusi total atau diplomasi. Tahun 1949, dalam kekacauan politik dan militer, Tan Malaka ditangkap oleh pasukan divisi Siliwangi. Tanpa pengadilan, tanpa pembelaan, ia dieksekusi secara diam-diam di Kediri, Jawa Timur. Jasadnya dikubur tanpa nisan dalam sunyi yang menyayat sejarah. Ia mati sebagai buronan, bukan sebagai pahlawan, tapi ide dan semangatnya terus bergema dalam lembaran sejarah yang belum selesai ditulis. Di balik gemerlap nama-nama besar dalam sejarah Indonesia, Tan Malaka tetap menjadi simbol pemikir bebas. Ia menolak tunduk dalam ideologi tunggal, bahkan komunisme yang diklaimnya sebagai jalannya. Hari ini gagasannya masih relevan tentang keadilan, logika, dan kemandirian berpikir. Ia tidak hanya berjuang kemerdekaan, ia adalah seorang filsuf perlawanan. Tan Malaka tidak mencari popularitas, ia mencari kebenaran, meski harus dibayar dengan hidupnya. Dalam senyap dan peluru, ia hilang, tapi dalam pikiran dan sejarah, Tan Malaka tetap menyala seperti api yang tak pernah padam.